Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca merenungkan firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi ini kami bersyukur, kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Kami siap memulai kegiatan kami, namun semua kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 48 ayat 14. Sebab inilah Allah, Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah Allah yang memimpin selamanya. Saudara-saudara, Mazmur 48 merupakan mazmur pujian kepada Allah yang tinggal di Sion atau di Yerusalem, di mana kota Sion ini melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Mazmur ini menggambarkan kemuliaan Allah yang menjaga umatnya dan menjadi benteng yang teguh menghadapi musuh dan lawan-lawan mereka. Di akhir mazmur ini kita temukan bahwa pemazmur menyatakan satu pengakuan iman yang dalam, bahwa Allah bukan hanya pelindung sesaat, tetapi pemimpin untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, khususnya di ayat 14, merupakan pernyataan iman yang penuh keyakinan dari seorang pemazmur yang tidak hanya berbicara tentang Allah sebagai sosok yang jauh atau asing, melainkan Allah kita, Allah yang pribadi dan dekat dengan kita. Ia bukan hanya Tuhan bagi nenek moyang kita, tetapi Allah yang setia menyertai dari generasi ke generasi. Kalau kita memperhatikan frasa dari untuk seterusnya dan selama-lamanya, adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Allah tidak terbatas waktu. Di tengah dunia yang penuh perubahan, ketidakpastian dan tantangan, kita memiliki satu kepastian, yaitu Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia tidak hanya memimpin di masa lalu, tetapi terus memimpin kita saat ini dan di masa yang akan datang. Kata memimpin di sini adalah bisa berarti menyertai, membimbing, menuntun langkah setiap kita, serta mengarahkan hidup umatnya dalam terang kehendaknya. Kepemimpinan Allah adalah bentuk kasih karunia yang aktif, dan ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Nah, saudara, dalam renungan pagi ini, saya menyampaikan beberapa aplikasi dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita percaya penuh pada pimpinan Tuhan. Dalam situasi sulit, kita mendapatkan jalan buntu atau masa depan yang tampak suram. Tapi ingatlah bahwa Allah adalah pemimpin yang setia. Jangan hanya bergantung pada hikmatnya sendiri, tetapi carilah kehendaknya dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita mengakui Allah dalam setiap aspek hidup. Tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam pekerjaan kita dimanapun Tuhan percayakan. Di dalam keluarga, dalam keputusan sehari-hari. Biarkan Tuhan menjadi pemimpin yang utama, bukan hanya penonton. Yang ketiga, mari kita menguatkan sesama dalam iman. Seperti pemazmur yang menyaksikan pemeliharaan Tuhan kepada seluruh umat, kita pun dipanggil untuk menguatkan orang lain bahwa Allah pemimpin yang layak diikuti, dipuji, disembah, dan dimuliakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempercayai karya Tuhan dalam hidup kita, membuka hati kita, membiarkan Roh Kudusnya menuntun dan memimpin setiap langkah kita, mulai pagi hari ini, seterusnya dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang memimpin dan menuntun kami untuk selama-lamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus-Mu memimpin kami dan memberikan kami kemampuan untuk memahami dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan
untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada pimpinan-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti renungan harian ini. Apapun kondisi, persoalan, pergumulan yang saat ini mereka alami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, dan Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan. Kami percaya dalam nama Yesus kami dipulihkan, dan hari ini Tuhan menyertai menolong kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.